Kami percaya Yesus Kristus batu karang hidup kami. Kalau kami bangun iman hidup kami di atas kebenaran firman-Mu, di atas iman Tuhan Yesus menjadi dasar, maka kami tak akan goyah apapun yang terjadi dimanapun kapanpun kami Tuhan. Karena itu janji-Mu, dengan cara kami mendengar firman dan melakukannya, kami sedang membangun rumah kehidupan kami di atas batu karang yang teguh, yang tak tergoyahkan selama-lamanya. Ada kepastian di dalam Engkau, sehingga kalaupun datang, Tuhan izinkan banjir, topan, angin, hujan melanda dunia ini, maka kami yang terbangun rumah kehidupan kami di atas batu karang, yaitu Yesus sendiri, maka kami tidak goyang, kami tidak goyah. Selain itu akan hancur Tuhan. Sebabnya kami penting Tuhan membangun hidup kami sejak di sini dan di dalam kekekalan. Maka kami mendengar firman-Mu. Tuhan urapi kami. Tuhan tolong kami. Beri kami telinga yang tajam mendengar. Beri kami roh pengertian untuk mengerti. Tolong kami Roh Kudus. Terlebih dahulu ampuni kami semua. Sucikan hati pikiran kami seluruh hidup kami dengan darah Yesus. Biarlah kami duduk di kaki-Mu dan berfirmanlah Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu, mendengar suara-Mu, dan firman-Mu yang hidup akan mengubah kami. Dalam Yesus kami berdoa. Saudara yang siap mendengar firman katakan amin. Haleluya. Shalom. Hari ini dalam kondisi seperti ini kita masih beribadah. Amin. Haleluya. Haleluya. Beribadah sendiri dengan beribadah bersama itu dua hal yang berbeda. Ya, tetapi lebih bagus beribadah bersama ya. Amin. Karena kita bilang kalau satu bisa menang mengalahkan 1000, maka kalau dua orang bersatu bisa 10.000. Kalau satu tali bisa diputuskan, dua bisa bertahan, 3 tak terkalahkan. Haleluya. Itulah artinya kebersamaan, kebersatuan ya. Oke saudaraku, hari ini kita mau renungkan firman Tuhan. Ya, selamat juga bagi saudara-saudara yang sedang mengikuti ya kami dalam siaran langsung ini. Sedang dari Rantau Prapat, saya sendiri Pendeta Jermelau ya. Untuk kita boleh sama-sama bersekutu dengan Tuhan lewat firman-Nya ya. Saudara yang mengikuti siaran langsung juga sedang bersekutu dengan Tuhan bersama kami ya. Hari ini firman Tuhan yang mau kita belajar ya, judulnya makan firman Tuhan. Haleluya. Iya, makan firman Tuhan. Ketika kita bicara makan, maka tentu kita cari. Makanya ada istilah cari makan. Iya kan? Dan kalau kita saudaraku sudah cari makan, kita akan dapat, lalu kita makan. Kenapa? Karena kita butuh makan kalau kita mau hidup. Haleluya. Tentu makanan yang kita makan haruslah makanan yang sehat ya kan? Bukan sekedar makan yang enak, tapi harus juga makan yang ya sehat. Demikian juga firman Tuhan ya, jangan sampai salah. Ya, jangan pengajaran yang sesat, itu enggak makanan sehat. Ya, jadi ketika kita sudah makan, maka kita akan hidup. Kalau makan yang sehat, hidupnya sehat. Nah, kalau kita sudah sehat, maka kita banyak berbuat, bisa berbuat ya. Jelas kita hidupnya sehat, hidupnya bertumbuh, bisa banyak hal yang kita lakukan. Nah, kalau kita makan jasmani, itu hanya berhubungan dengan hidup jasmani. Tetapi saudaraku, ada makanan yang lebih hebat lagi, yang berhubungan dengan jasmani, tetapi terutama yaitu makan rohani, yaitu makanan yang lain namanya firman. Yesus sendiri yang mengatakannya dalam Matius 4 ayat 4. Matius 4 ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Nah, memang dari roti. Kalau di Israel roti, kalau kita nasi. Kalau di Papua apa? Sagu, ya. Ya, papeda. Ya, daerah lain apa? Mungkin daging ya. Nah, kita di sini adalah roti.
Maka saudaraku yang dikasih Tuhan, manusia hidup bukan hanya dari roti, bisa dari roti, tapi jangan hanya dari roti saja. Karena kita ini bukan hanya hidup jasmani, ada kehidupan yang lebih dalam lagi. Ada jiwa kita, ada roh kita. Karena manusia itu adalah makhluk roh, punya jiwa, punya tubuh. Jadi kita ini tritunggal, roh, jiwa, tubuh. Setiap orang itu ada roh, jiwa, tubuh. Nah, untuk tubuh itulah yang kita cari sehari-hari. Lalu kita dapat uang, kita beli makanan, kita makan, lalu kita hidup secara jasmani, sehat secara jasmani, bertumbuh secara jasmani. Tetapi tidak ada hubungan makanan jasmani kepada jiwa, kepada rohani kita. Yang bisa memberi makan jiwa dan roh kita, karena ini hal-hal yang abstrak, hal-hal yang tidak kelihatan tapi ada, ya. Hal spiritual, ya kan? Jiwa kita nggak bisa dikasih makan sama hal-hal duniawi, nggak bisa. Yang bisa memberi makan itu adalah Tuhan sendiri. Bagaimana caranya dia memberi makan? Maka Yesus menjawab, manusia hidup bukan dari roti saja, artinya dari hidup makanan jasmani saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman yang keluar dari mulut Allah. Apa yang keluar dari mulut? Saudara, itu suara. Jadi ada firman Tuhan logos. Jadi yang di Alkitab ini firman Tuhan tertulis logos. Kalau kita bisa hafal ayat firman Tuhan kayak orang liturgi hari Natal, ya itu firman logos. Sebatas mengerti, sebatas pengetahuan, ya kan? Kita bisa hafal ya firman Tuhan dan mengerti 10 hukum Taurat. Jangan ada Allah lain di hadapanku, jangan membuat patung pahatan menyerupai. Ya, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Ingat kuduskan hari Sabat. Nah, kita tahu itu firman Tuhan logos, kita tahu itu. Tetapi ada juga firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah kepada kita secara pribadi. Atau firman yang dikatakan Tuhan, suara Tuhan yang dikatakan kepada kita secara pribadi, itu namanya rema. Jadi beda ya. Ini firman Tuhan ya, logos. Ya, di hati, di pikiran kita, bisa hafal kita, enggak salah itu. Nah, tetapi ada, saudaraku, ketika kita membaca Alkitab, firman Tuhan logos yang tertulis, Roh Kudus menolong kita, tiba-tiba Tuhan bicara sama kita secara pribadi waktu membaca itu. Iya, itu firman yang keluar dari mulut Allah. Karena ada berbagai cara Tuhan berbicara. Iya, berbicara melalui hamba Tuhan, berbicara melalui Alkitab ditolong Roh Kudus, atau berbicara dengan hati, di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Ya, kalau kita intim dekat dengan Tuhan, maka kita pasti mendengar suara Tuhan. Karena domba-dombaku akan mendengar suaraku. Ya, jadi kita jangan hanya mendengar firman Tuhan secara logos, tetapi kita harus mendengar firman Tuhan secara rema, itu perkataan Tuhan secara pribadi kepada kita. Nah, saya kasih contoh rema, saudaraku ya. Waktu murid-murid saudaraku lagi diombang-ambing angin sakal di danau yang luas pada waktu pagi hari, ketika mereka disuruh Tuhan menyeberang dahulu ke satu tempat. Sementara Yesus lagi 2 semalaman, ya kan? Lalu kira-kira jam 3 pagi mereka sudah kewalahan untuk menyelamatkan diri mereka karena angin sakal, angin badai di danau yang luas dalam itu menghantam mereka. Dalam keadaan takutlah mereka karena kayaknya tak bisa mereka lawan topan itu yang melanda mereka di laut. Artinya mereka akan tenggelam. Tapi Yesus datang mendatangi perahu murid-murid yang sedang ketakutan berjalan di atas air. Tapi karena ketakutan, murid-murid tidak mengenali Yesus. Lalu saudaraku, mereka berteriak, itu hantu. Ketika Yesus berjalan di atas air menuju mereka. Lalu Yesus ngomong, ini aku, katanya. Dari antara 12 murid yang bisa mendengar adalah Petrus. Begitu Petrus mendengar, Petrus berkata, memohon, jika engkau itu Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu.
Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan ngomong sama si Petrus. Nah, inilah rema. Ya, di Alkitab tidak ada ditulis bahwa kita bisa semua jalan di atas air. Tetapi secara khusus Tuhan ngomong sama Petrus. Mari, datanglah katanya. Lalu Petrus melompat dari perahu yang sedang diombang-ambing oleh angin badai di laut, namanya angin sakal, lalu berjalan di atas air menjumpai Yesus. Nah, seandainya pandai-pandaian, oh si Petrus sudah jalan di atas air, lalu si Markus jalan di atas air, si Yohanes jalan, bertenggelam itu semua. Karena mereka tidak mendengar rema, karena itu suara khusus untuk Petrus, karena Petrus menginginkan dia dalam situasi itu datang kepada Yesus. Nah, jadi itu sebabnya saudara, ya ada firman Tuhan yang tidak artinya tertulis di Alkitab ini, tetapi Tuhan katakan, ya itulah rema, firman yang Tuhan katakan kepada seseorang. Tentu firman rema ini nggak boleh bertentangan dengan Alkitab. Ya, jadi Tuhan masih berbicara, tidak sebatas yang sudah dicatat di Alkitab. Ya, haleluya. Jadi itulah firman rema. Nah, jadi saudaraku, kalau Tuhan mau melakukan sesuatu kepada kita secara pribadi khusus, maka kita harus mendengar firman Tuhan yang dalam bentuk rema. Itulah maksudnya di sini. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah itu artinya suara Tuhan. Itu artinya rema. Haleluya. Jadi saudaraku, iman juga begitu. Ya, iman juga begitu. Saudaraku, kenapa banyak orang, termasuklah katakanlah orang Farisi. Orang Farisi itu agama yang paling ketat ajarannya. Harus setiap hari mereka baca kitab suci dan sebagainya. Ya, khususnya perjanjian lama, ya kan? Dan mereka tahu kitab, apalagi kitab Taurat. Tetapi kenapa Yesus bilang bahwa mereka tidak akan selamat dengan cara mereka? Beribadahnya ketat, berpuasa dan sebagainya. Lalu Yesus bilang sama mereka, hei keturunan ular beludak, hei orang munafik. Yesus begitu tegas mengatakan, kamu seperti kuburan yang dicat dari luar putih bersih, di dalam penuh dengan ulat dan apa katanya, tulang-tulang kering katanya. Kalau kamu nggak bertobat dengan cara begitu, kamu akan binasa katanya. Nah, mereka hanya tahu logos, tapi mereka nggak menerima rema. Apa yang terjadi kalau seseorang nggak menerima rema? Firman yang dikatakan Tuhan kepada dia, maka dia tidak akan ada iman. Karena iman timbul dari pendengaran akan Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran, berarti ada kuping, lalu kita mendengar. Pendengaran akan firman Tuhan, firman Kristus, atau telinga rohani maksudnya. Mendengar suara Tuhan maksudnya. Jadi iman itu timbul dari mendengar suara Tuhan, bukan dari tahu ayat Alkitab. Nah, inilah masalahnya. Petrus yang bukan orang Farisi tidak hafal betul semua ayat kitab Taurat dengan orang Farisi ahli Taurat. Karena mereka hanya tahu logos. Logos itu hanya tahu secara pengetahuan pikiran. Tetapi iman timbul secara pribadi. Ya, kalau Tuhan berbicara kepada dia, iman timbul dari mendengar firman. Itu sebabnya, kenapa ya Pak, kok orang itu udah sering ke gereja dengar khotbah, baca Alkitab rajin, tapi imannya kok seperti nggak ada, murah kali khawatir. Jawabnya, dia hanya mendengar logos dan tidak mendengar suara Tuhan, rema. Haleluya. Itulah makanya iman timbul dari pendengaran. Kata mendengar berarti ada suara. Kuping ini, pendengaran ini untuk mendengar suara Tuhan. Itu sebabnya kebutuhan jiwa rohani kita secara pribadi itu bisa terpenuhi kalau kita
menerima firman yang keluar dari mulut Allah, suara Tuhan. Amin. Jadi kita harus menerima suara Tuhan, harus mendengar suara Tuhan, harus menerima suara Tuhan, supaya saudaraku terpenuhi kebutuhan jiwa roh kita. Dan kalau sudah terpenuhi jiwa roh kita, sudah pasti diberkati kita secara jasmani. Nanti saya kasih tahu sama saudara. Haleluya. Makanya Tuhan bilang cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Matius 6:33. Apa maksudnya ini? Cari dahulu kerajaan Allah itu maksudnya hal rohani, bukan hal jasmani. Karena kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal hal rohani, yaitu kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, dan kuasa Allah. Itu hal spiritual. Dan itulah yang kalau kita terima, karena kita mencari kehidupan rohani, ya melalui firman Tuhan tadi, maka kita, saudaraku, diisilah kebutuhan jiwa roh kita. Jadi bukan sekedar makan jasmani, hidup jasmani, ada yang lebih penting, jiwa dan roh kita. Haleluya. Kalau enggak hidup roh kita, enggak masuk surga kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi maka kita lebih dahulu mencari apa? Dan kebenarannya. Kerajaan Allah soal kebenaran, bukan soal makan, minum, pakai. Lalu Matius 6 ayat 33 bilang, lalu kalau sudah dapat Pak kerajaan Allah, apa yang terjadi? Tuhan bilang selanjutnya, semuanya itu akan ditambahkan padamu. Semuanya itu maksudnya kebutuhan jasmani. Kalau bahasa Batak, dungi taba usehonon nama aka odengna. Odeng itu segala kebutuhan makan, minum, pakai. Kayaknya saya percaya kalau orang betul-betul sehat rohani jiwanya, tak akan miskin dia dalam segala hal. Haleluya. Haleluya. Walaupun kita jangan langsung menghakimi orang miskin. Karena apa? Karena nyanyi kita berkata, Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik, kau kaya, kami tetap miskin. Gimana nyanyinya? Supaya kami jadi kaya. Ya, bagi orang menerima rema, aku jadi kaya. Haleluya. Amin. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, dia jadi miskin supaya kita kaya. Maka tujuan dia datang ke dunia, di dalam Yohanes 10:10, aku datang untuk memberi hidup kekal, keselamatan, dan hidup yang berkelimpahan. Haleluya. Haleluya. Nanti banyak ayat Alkitab nanti kita tahu. Nah saudaraku, kalau kita nggak lakukan ini, Tuhan tidak tanggung jawab dengan hidup jasmani kita. Setiap janji Tuhan itu diawali perintah Tuhan. Setiap perintah Tuhan akan ada janji Tuhan. Satu paket itu. Nah, untuk menerima janji Tuhan, saudara harus lakukan dulu bagianmu, yaitu perintah Tuhan. Otomatis Tuhan lakukan bagiannya. Janji Tuhan akan gagal, batal terhadap saudara, kalau saudara tidak melakukan perintahnya. Dan melakukan perintahnya itulah ekspresi iman kita. Sebab iman tanpa perbuatan mati. Iman tanpa ketaatan tidak nampak hasilnya. Nah, oleh sebab itu, jadi manusia nggak bisa hidup secara jasmani saja, sehingga yang penting kebutuhan jasmani, minum makan pakai terpenuhi, udahlah beres. Tidak cukup. Ya, maka Tuhan bilang, tetapi dari setiap firman yang keluar dari Allah, malah yang lebih dahulu kita cari hal rohani, yaitu kerajaan Allah. Karena nanti Tuhan sendiri akan intervensi. Ya, akan memberi kita makan kenyang sekalipun di padang gurun. Haleluya. Karena Tuhan sanggup melakukan apa yang tidak mungkin bagi manusia. Tiada mustahil bagi Allah.
Dia sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada. Kepada siapa dia berjanji ini? Kepada orang yang melakukan firman. Jadi janji itu batal kalau saudara nggak melakukan bagianmu. Janji kita, Tuhan, aku mengasihimu, mentaatimu. Dan kalau kita lakukan janji kita, Tuhan pasti tidak akan membatalkan janjinya. Tapi janjinya gugur kalau kita nggak lakukan bagian kita. Haleluya. Makanya saudara harus berjanji kepada Tuhan. Ya, ikat janji dengan Tuhan. Ya, kalau saudara ikat janji sama Tuhan, maka tidak ada yang bisa membatalkan perjanjian itu. Ya, maka lakukan saudaraku. Jadi Tuhan berkata, kalau kita sudah mencari lebih dahulu kerajaan Allah, hal rohani, kebutuhan rohani, Tuhan janji, maka semuanya akan ditambahkan. Jadi lakukan bagianmu, pasti Tuhan lakukan bagiannya. Haleluya. Jadi jangan asal klaim-klaim janji Tuhan. Saya percaya, Alkitab berkata, kutip-kutip, saya percaya. Saudara harus terima rema. Lalu ada iman, lalu iman itu harus kita pakai dengan ketaatan. Haleluya. Oke, saudaraku. Nah, kayak mana makan firman maksudnya? Ayo kita baca dulu Ulangan 28 ayat 1 ya. Lalu nanti ayat 2 dan ayat sampai 14 itu janji Tuhan banyak kali itu saudaraku ya. Dan Tuhan mau lakukan itu. Tapi bagianmu harus lakukan dulu. Nah, bagian kita ayat 1. Ya, baru janji Tuhan nanti ke bawah dan ada puluhan ribu lagi janji Tuhan. Nah, ini kuncinya ya. Jadi makan firman ini seperti ini. Ulangan berapa? 21 ayat? 21 ayat 8 ya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Nah, suara Tuhan lagi ya. Bukan sekedar mengutip-ngutip yang tertulis ya. Mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan padamu hari ini. Nah, itulah bagian kita. Mendengar baik-baik suara Tuhan dan melakukannya setia apa yang disampaikan pada kita setiap hari. Haleluya. Setiap hari. Karena kita hari lepas hari. Ya. Jadi bukan setiap bulan, bukan setiap tahun. Setiap hari. Ya, berikanlah kami makanan yang secukupnya. Hari ini makanan yang setiap hari. Ya, jadi yang pertama bagian kita dengar baik-baik suara Tuhan. Kalau saudara nggak bisa mendengar suara Tuhan, saudara nggak dapat rema. Karena rema atau iman timbul dari mendengar suara rema. Banyak berkat-berkat, banyak hal-hal khusus secara pribadi Tuhan sampaikan pada kita. Nah, kalau kita mau makan, kita harus mendengar suara Tuhan, rema. Bukan sekedar kayak orang Farisi ngutip-ngutip ayat, menghafal-hafal ayat. Tapi tak ada di hati mereka. Gak ada rema. Kalau udah masuk ke roh itu sudah rema. Kalau masuk ke otak masih logos. Artinya pengetahuan, teori. Padahal kerajaan Allah bukan kata-kata. Haleluya. Dan saudaraku, yang kedua tadi melakukan apa yang setiap hari Tuhan katakan padamu. Nah, saya pelajari ini begini. Jika engkau baik-baik, kata baik-baik dalam bahasa asli Alkitab, bahasa Perjanjian Lama namanya bahasa Ibrani, bahasa Aram ya. Jadi kalau bahasa kata baik-baik dalam bahasa Ibrani namanya sama-sama. Ya, bahasa Indonesia sama-sama ya bareng-bareng ya. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani sama-sama artinya baik-baik. Haleluya. Kalau dalam bahasa apa saudaraku? Ya itu dulu. Mendengar suara Tuhan baik. Itu saudaraku artinya saudara yang dikasih Tuhan adalah penuh perhatian dan penuh minat. Nah gini, kalau saudara mau dapat rema suara Tuhan, saudara harus mendengar baik-baik
sama-sama artinya penuh perhatian, penuh minat. Kalau Daud bilang seperti rusa merindukan sungai, begitulah jiwaku merindukan engkau. Itu sama-sama. Jadi dia, saudaraku, menginginkan, berminat sekali. Dia, saudaraku, penuh perhatian. Itulah artinya mendengar baik. Atau saudaraku dikatakan lagi melakukan dengan setia. Dalam bahasa lain juga tadi baik-baik mendengar suara Tuhan itu samar. Artinya menghargai dan menyimpan dalam ingatan. Ya, menghargai dan menyimpan dalam ingatan. Jadi harus kita penuh perhatian, penuh minat, menghargai, dan sampai mau menyimpan dalam ingatan. Nah, begitulah caranya kalau saudara mau mendengar suara Tuhan. Haleluya. Saya pernah, saudaraku, ingin menyampaikan sesuatu yang penting kepada seseorang, tapi kuliah dia nggak memperhatikan, jadi saya nggak ngomong. Karena capek aku ngomong nanti. Ya kan? Jadi harus, maksud saya supaya apa yang saya sampaikan itu dia betul-betul mengerti. Jangan salah mengerti, jangan setengah mengerti. Ya, jadi orang ini harus betul-betul fokus. Ya, mendengar, penuh minat. Ya, mereka harus penuh menghargai dan siap menyimpan di dalam pemikirannya. Ya, kayak ada pernah orang kami suruh membeli sesuatu. Ini orang agak sedikit mau hang. Ya. Nanti kita suruh beli dulu Indomie, pergi dia di tengah jalan dia beli garam. Jadi karena kita udah tahu jadi kita latih dia agak ada sedikit heng-hengnya gitu kan. Kenapa? Dia sudah terlalu fokus dengan dunia maya lah dia ya. Hati-hati kamu yang fokus dengan dunia maya. Banyak hengnya kamu nanti ya. Ya, jadi akhirnya saya bilang, ya, belikan sesuatu, misalnya saya bilang, beli garam. Jangan kau beli pula nanti Indomie ya, garam. Coba bilang garam. Dan saya lihat dia kuman kamit mulutnya. Nah, kira-kira begitulah, saudaraku, caranya orang kalau mau serius mendengar apa yang mau didengarnya. Karena kalau nggak dibikinnya itu karena kebetulan dia hang, nanti di tengah jalan lupa dia. Karena udah kebanyakan dia mendengar yang bukan suara Tuhan, maka kita sering lupa firman. Pulang dari gereja masih 100 meter udah lupa khotbah kan? Lupa khotbah. Maka saudara harus penuh minat. Kayak mana caranya penuh minat? Di samping kita memperhatikan, mengarahkan telinga dan mata kita tertuju ke sana, kata Amsal pasal 4, kita udah pernah belajar. Nah, saudaraku, kita harus apa? Kita harus simpan keingatan ya. Karena itu artinya samar ya, menyimpannya dalam ingatan ya, menyimpannya. Makanya caranya menyimpan itu caranya menghafal. Iya kan? Menghafal, bilang. Karena otak ini bisa dilatih otak ini. Sebenarnya orang, kecuali orang gila, nggak ada yang bodoh. Yang belum tahu banyak. Sebenarnya nggak ada yang bodoh, tapi belum tahu banyak. Nah, supaya tahu harus belajar. Nah, belajar itu harus diperhatikan, harus sampai diulang-ulang, lalu sampai tersimpan di ingatan. Makanya firman itu pun perlu direnungkan. Nah, saudara dengar konsentrasi, lalu dicatat bila penting. Nanti diulang-ulang. Baru nanti saudara masuk pada proses mendengar suara Tuhan. Jadi kalau saudara sambil korek-korek kuping, ada lalat saudara, ada semut, semut. Orang lagi gitu.
saudara nggak akan bisa mendengar suara Tuhan. Kalaupun mendengar suara Tuhan, saudara tangkap setengah-setengah, akhirnya salah. Saudara lakukan, pasti salah. Itu makanya saudara perlu catatan. Amin. Haleluya. Haleluya. Apalagi saudara belum terlatih sekali dengar langsung ingat. Karena mungkin prosesor di otak saudara masih masih core 2. Padahal data-data yang disampaikan harusnya udah i3, harus menangkap komputer otak saudara kan. Nah, perlu di apa saudaraku, walaupun agak loading sedikit tapi perlu maka perlu ada diulang-ulang. Nanti kalau saudara ulang-ulang, otak saudara mulai bekerja gitu, tapi nanti akhirnya saudara cepat mengerti. Nah, karena saudaraku, itu sebabnya dikasih kita kuping, ya kan, otak, mata, saudara kan? Sebab dari situ nanti akan masuk ke dalam, ya kan? Kalau ada istilah dari mata turun ke hati, ya kan? Jadi dari telinga masuk ke hati, saudaraku, firman itu. Nggak boleh langsung lagi tidur kita masuk firman, nggak gitu, saudaraku. Iya. Makanya orang yang nggak konsen secara akal, ya, contoh orang gila nggak akan bisa beriman itu, karena nggak bisa diprosesnya firman itu kan. Jadi saudaraku, jadi kalau saudara mau, saudara jamin tidak akan pikun. Kalau saudara, Amin. caranya jamin sampai mati tidak pikun. Para ahli aja bilang orang yang sering main catur tidak akan bisa pikun. Iya, Einstein yang udah begitu pintar kali, ya kan, IQ-nya sudah sampai lebih 200 barangkali, itu saudaraku yang dikasih Tuhan, dia karena melatih otaknya terus. Dan yang masih dipakainya otaknya itu belum sampai 20%. Jadi yang 80% otaknya itu gak kepake, saudaraku. Jadi saudara kira-kira berapa persen yang kepake? Kalau Einstein aja udah jenius, masih belum sampai 20% otaknya dipakai. Jadi 80% itu otaknya masih beku, itu belum terpakai. Nah, itu otak itu. Makanya dulu waktu saya SD, dibilang setumpul-tumpulnya pisau kalau diasah, itu berbicara tentang otak. Jadi latih. Ya, oke lah, orang tua kan nggak perlu tahu komputer, perlu tahu apa gitu ya kan, teknologi. Tapi saudara perlu banyak tahu firman. Amin. Hafal, latih. Otak kita itu akan nanti dipacu, apalagi berdoa, tolonglah aku Tuhan. Lalu saudara akan mendengar suara Tuhan. Lalu nanti ketika saudara penuh minat dalam meresponi firman, penuh perhatian, dan saudaraku memang dikatakan tadi, mau menghargai firman itu karena saudara menganggap firman itu segala-galanya, dan saudara berusaha menyimpan itu di otak saudara, maka saudaraku, firman itu nanti saudaraku akan disingkapkan, akan ada rema, itu akan membangun manusia roh saudara, termasuk telinga rohani saudara tajam, otak rohani saudara tajam. Bayangkan kalau tidak hebat telinga rohaninya si Musa, para hamba-hamba Tuhan yang menulis Alkitab, bisa bersalahan Alkitab itu. Jadi harus 100% tak ada salah. Apa yang didengar dari Tuhan benar, akurat, tidak ada meleset. Maka sudah berjuta-juta orang menyerang Alkitab ini mengatakan salah, tapi tak bisa diapakan, saudara, dibuktikan salah. Kenapa, saudaraku? Karena kayak Nabi Musa, itu telinga rohaninya, otak rohaninya, itu indera rohaninya itu udah tajam, akurat. Kalau Tuhan bilang ini pas seperti itu, gak meleset. Nah, itu sudah akurat dia mendengar. Sehingga ditulis 5 kitab, yaitu Kejadian, Keluaran, Iman, Bilangan. Haleluya. Dan dia bisa mengajarkannya kepada jemaat umatnya. Nah, itu sebabnya saudaraku, jadi saya nggak tahu Musa itu IQ-nya udah berapa itu. Pasti udah lebih dari Einstein. Nah, dia bisa ribuan tahun menceritakan, belum ada buku dulu kan, menceritakan bagaimana dunia diciptakan, bagaimana Adam, kayak mana mereka jatuh sampai kiamat, diceritakan si Musa. Coba apa gelarnya itu kalau mau dikasih? Otaknya jenius itu. Nah, itu saudaraku, karena dia, saudaraku, diberi Tuhan indera rohani yang tajam sekali.
Kalau firman kita tahu, apalagi matematika, gampang ya kan? Kalau rahasia akhir zaman sampai surga neraka kita tahu, apalah itu kimia kan? Haleluya. Pengetahuan yang maha tinggi kita tahu, apalah pengetahuan bumi sebenarnya. Nah itu logikanya kenapa anak Tuhan yang menerima banyak pewahyuan, otaknya nggak bisa di bawah standar orang dunia. Haleluya. Nah terbukti dalam ayat ini ya. Jadi gitu caranya saudara-saudara mendengar rema. Lalu saudaraku, karena sudah terlatih, saudara begitu cara membaca Alkitab, mendengar khotbah, maka saudara gampang kali nanti Tuhan bicara, kau nangkap dengan akurat, lalu timbul iman, timbul iman, timbul iman. Haleluya. Artinya kau sedang makan. Saya ajak dulu, nanti kita kembali ke Ulangan 28, ke Yosua 1 ayat 8. Hampir sama, iya kan? Ya, dengar, ini penting ya, saudara-saudaraku ya. Yosua 1 ayat 8 saya bacakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, supaya perjalanan hidupmu berhasil beruntung, saudara lakukan, yaitu jangan lupa memperkatakan kitab Taurat. Yang kedua, renungkan itu siang malam. Yang ketiga, bertindak hati-hati seperti yang kau sudah terima dari Tuhan. Bagian Tuhan, perjalananmu dibuatnya berhasil, menang, dan beruntung. Haleluya. Lakukan bagianmu, Tuhan pasti lakukan bagiannya. Lakukan apa yang diperintahkan Tuhan kau lakukan, maka Tuhan akan melakukan apa yang dijanjikan padamu. Haleluya. Oleh sebab itu saudaraku, dengar ini. Jika engkau baik-baik, jika engkau jangan lupa ya, jangan lupa engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Jadi jangan lupa memperkatakan. Bisa menghafal. Haleluya. Bisa memproklamasikan. Apa namanya memproklamasikan ya? Mengapa namanya? Mengakuinya gitu ya, bahwa itu keputusan kita gitu kan. Nah dikatakan merenungkan itu dalam bahasa Latin ditulis medicalus. Medicalus itu akar kata dari medikal. Medikal itu artinya obat. Jadi merenungkan itu kayak kita makan obat. Jadi kalau saudara merenungkan firman, saudara sedang makan obat. Obat untuk kehidupanmu. Obat untuk penyakit rohmu, penyakit jiwamu, penyakit badanmu, sampai penyakit kantong keringmu. Tapi begitu makan obat baru nanti dicerna, akhirnya kita saudaraku sehat. Haleluya. Jadi kalau saudara mau sehat, makan obat. Obatnya apa? Firman. Caranya gimana makan obat? Dilihat-lihat gitu. Dengar baik-baik. Iya. Dengar baik-baik, direnung. Medicalus. Merenungkan. Ya kan? Kayak makan obat dia. Ya, jangan lupa memperkatakan, tetapi merenungkan, medicalus, mengimajinasikan seperti kita makan obat ya. Ya, siang dan malam. Lalu yang ketiga, supaya engkau bertindak hati-hati. Kata bertindak hati-hati dalam bahasa lain, engkau jadi refleks. Jadi kalau kita perkatakan firman itu, lalu kita medicalus, kita renungkan, itu masuk di pikiran kita, ke hati kita, jadi refleks nanti tindakan kita. Enggak dibuat-buat. Guys, sudah pernah khotbahkan ini ya? Refleks. Sesuatu yang kita latih, itu terekam di otak sadar, bawah sadar, tidak sadar, jadi refleks. Makanya kalau orang udah sampai betul-betul ngomongi firman, menghafal firman, merenungkannya, sampai mimpi pun, dia ingat itu firman. Ya saking dinikmatinya menyampaikan firman khotbah, tidur pun mimpi pun dia khotbah nanti. Tapi kalau saking dihayatinya erek-erek tugil,
Mimpi togel dia itu, saudara. Saking apanya dia, saudaraku, membenci seseorang, geramnya seseorang, nanti mimpinya benci tuh. Apa kau? Apa kau? Apa kau? Gitu. Refleks. Jadi kenapa orang belum refleks atau secara alamiah spontan melakukan firman? Karena belum ada. Di ngomongin pun tidak, direnungkan pun tidak, masih mikir-mikir dia. Kemana? Kulakukan nggak perpuluhan ini? Enggak ya? Kulakukan nggak? Nah gitu-gitu dia. Tapi kalau orang udah renungin, udah perkatakan, renungin, refleks dia. Haleluya. Refleks, otomatis. Gaya hidup jadinya gitu. Haleluya. Haleluya. Nah, kalau saudara udah misalnya gaya hidupmu sudah suka memuji menyembah Tuhan, pokoknya firman atau puji-pujian itu sudah saudara renungkan, saudaraku tiba-tiba saudaraku lagi masak diam-diam, tiba-tiba lompat kucing dari atas kena piring. Wah, haleluya gitu saudaraku. Tapi kalau saudara yang tidak saudara pikiri, yang lain keluar nanti, refleks. Haleluya. Karena apa yang keluar meluap dari hati. Tapi apa yang masuk dari hati itu masuk dari indera kita, dari pikiran kita. Maka ada istilah dari mata turun ke hati. Dari mendengar masuk ke pikiran, masuk ke hati. Itulah makanya perlu jangan lupa ngomongkan firman. Iya, makanya di Komsel Murni kita sudah latih itu. Ayo bagi firman. Walaupun agak sibuk baca catatan kan. Oke lah, masih melatih. Harusnya udah terekam di sini kan? Iya, bukan terekam di catatan aja. Nah, itu perlu diulang supaya saudara mendengar rema. Haleluya. Lalu nanti tumbuhlah telinga rohanimu, ketajaman indera rohanimu, tak aja mendengar. Sehalus manapun suara itu saudara bisa tahu ini suara Tuhan dan jelas. Jadi imanmu timbul. Karena iman timbul bukan sekedar baca-baca Alkitab, tapi harus mendengar suara Tuhan dari waktu kita membaca. Itu namanya rema. Haleluya. Jadi begitu cara makan firman ya. Haleluya. Namanya makan firman, makan dinikmati terus masuk ke dalam, dicerna dari kehidupan. Firman itu begitu. Katakan, renungkan. Tapi dengan sikap tadi, sikap sangat serius, penuh minat, keinginan, menghargai dan menyimpan dalam ingatan. Makanya ngomongkan, renung. Lalu nanti terengkam itu, jadi kau punya tindakan spontanitas, refleks. Jadi melakukan firman itu refleks. Jangan, gak boleh mencuri kata Tuhan. Terus refleks gitu, gak lupa. Silap aku, kenapa aku ambil tadi? Gak begitu lagi. Iya kan? Karena udah terlatih. Karena ada banyak orang saudaraku, aduh, kenapa lah tadi aku bohong ya? Aduh Tuhan. Ya. Tapi kalau orang sudah banyak melatih, dia nggak terlanjur lagi istilahnya. Udah refleks, langsung ada kayak alarm langsung refleks, ya kan? Supaya kau bertindak refleks sesuai dengan apa yang kita perkatakan, renung. Sehingga kalau sudah terjadi itu, perjalananmu akan berhasil, engkau akan, kalau sudah makanan itu dicerna dengan baik, makanan itu tidak jadi makanan lagi, menjadi pertumbuhan kita. Demikian juga firman itu. Maka dalam firman itu bukan sekedar pengetahuan, kita hafal-hafal, tapi itu menjadi kehidupan. Baik kehidupan rohani, jiwani, bahkan jasmani. Sehingga itulah yang terjadi sama kita. Yang terjadi berhasil Tuhan yang mampu buat. Apa yang tidak bisa dibuat Tuhan? Tapi Tuhan tidak bisa membuat kalau tidak ada firman dalam diri kita. Segala sesuatu dibuat karena tanpa firman tidak ada sesuatu yang terjadi. Itu yang dibilang Tuhan dalam Yohanes 1 ayat 3. Saudaraku, begitulah maksudnya makan firman, ya kan? Makan firman. Oke, kita teruskan Ulangan 28 ayat 1 tadi. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan, sama-sama, penuh perhatian, minat, itu artinya. Mendengar suara Tuhan Allahmu. Dan melakukannya dengan setia, karena firman itu samar bagimu, menghargai artinya. Menyimpan dalam ingatan. Segala perintahku sampaikan padamu hari ini, maka ini bagian Tuhan. Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Artinya kita di atas rata-rata manusia. Aku akan membuat perbedaan
antara kamu dengan yang tidak beribadah. Haleluya. Nggak boleh sama. Makanya dibilang kita jadi garam dunia, terang dunia. Terang dunia. Garam itu dibutuhkan dalam kehidupan orang untuk hidup. Ya, terang itu juga dibutuhkan. Nah, kita seperti itulah saudaraku ya. Amin. Hanya orang muda kalau sempat beginian itu dahsyat. Masih banyak waktu untuk Tuhan promosi ya. Kalau saudara nggak begini ya gitu-gitu aja. Paling pintar kau ayat-ayat karena sudah berpuluh-puluh tahun kau diajari. Tapi bukan itu tujuan Tuhan. Dia mau melakukan janjinya, dia tunggu kita. Bagaimana respon kita? Apakah kita tanah yang baik atau tanah yang tidak baik? Nah, kalau tanah yang baik itu tadi makan cerna itu firman. Haleluya. Ayat 2. Satu orang membaca dulu dengan suara yang agak mantap. Ulangan 28 ayat 2. Ayo, come on. Cepat. Ulangan 28 ayat 2. Ya. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Iya. Segala, kata segala artinya apa? Banyak. Berapa banyak berkat Tuhan? Banyak kali. Banyak, puluhan ribu. Bacalah nanti semua Alkitab. Catati satu-satu. Segala berkat ini akan datang. Sekarang pertanyaan, akan datang. Kalau saya bilang saya datang membawa berkat kepada Ibu Boru Simatupang, pertanyaannya, yang bergerak siapa? Iya, dia tinggal menerima. Jadi Tuhan yang menggerakkan. Kalau Tuhan yang menggerakkan, siapa yang bisa membatalkan? Siapa yang bisa menggagalkan? Ya berarti pasti kan? Karena nggak bisa dibatalkan firman. Langit bumi bisa goncang, berubah, firman tidak. Apa yang dilakukan pasti terjadi. Jadi pasti. Makanya firman itu iya dan amin. Jadi jangan curiga kau dengan Tuhan. Mananya janji Tuhan ini? Udah rajin sekali-sekali ibadah, tohnya begini. Ngomong aja udah salah rajin sekali-sekali. Kalau rajin ya nggak pakai sekali-sekali. Ya rajin sekali baru. Iya kan? Ya, segala berkat ini akan datang pada bergerak. Kalau orang dunia kan ditulis di belakang mobil perahnya. Suka tukang jualan biasanya gitu. Pemburu dolar. Biasanya hari Minggu pun tak ibadah ini. Jadi udah dapat dia masuk ke pura-pura nama tembuk sudah. Karena ada bilalang pelahap. Nah, untuk mengusir bilalang pelahap bacalah Maleakhi 3:10. Haleluya. Oke, jadi ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Amin. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan rema, kan? Nah, seperti di atas ya kan? Datang berkat itu. Banyak berkat. Bacalah. Sampai ayat 14, lalu baca lagi di ayat yang lain ya. Ayat 3, diberkati engkau di kota. Nah, kita di kota. Diberkati engkau di ladang, berarti di desa kan? Berarti petani kan? Di kota bisa pedagang, bisa pegawai negeri, pegawai swasta. Di ladang bisa di desa, bisa bertani ya kan? Diberkati, jadi bukan anggo hami doba. Di desa-desa on sono namaon. Nah fokus do hami doba. Ikan nasi doa langon nai doba. Enggak. Di desa juga ada Tuhan, di kota juga ada Tuhan. Amen. Mau kau di kota kalau nggak ada Tuhan memberi berkat nggak juga saudaraku. Terbukti di Jakarta banyak orang saudaraku? Banyak orang miskin sekali. Ya, dalam masa virus corona ini ada mati orang di Jawa Barat, di kota besar Bandung karena nggak makan, kelaparan. Ditunggu-tunggu mungkin dari pemerintah kan tak datang-datang, apa ini boros ini mati dia. Jadi jangan saudara pikir bukan hanya di desa pelosok, malah saya pikir secara logika di hutan lebih aman makanan, kan? Gugu membuat udah menjangkiti kan? Paling yang dihadapi singa beruang binatang buas lah kan? Toh ada masalah memang ya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, berkat itu ada baik di kota mau di desa. Pokoknya kuncinya makan firman. Caranya dengar, perkatakan, dengarkan dengan baik, penuh perhatian dan sebagainya yang sudah terangkan.
nikmati, renungkan, ya, sampai masuk ke hati, dicerna, baru udah. Apa janji Tuhan akan terjadi bagi saudara? Diberkati, 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 diberkati. Kau akan tetap naik, tidak turun, jadi kepala bukan ekor. Pokoknya semualah sampai berlimpah-limpah. Sehingga kalau terjadi pun Wahyu pasal berapa itu di kitab Wahyu, secupak gandum sedinar, kita nggak perlu mengemis sama antikristus sehingga kita dikasih cap 666. Kita sudah diberkati. Amin. Haleluya. Betulnya ini? Ini menghibur-hibur aja nya Bapak ini. Enggak, ini betul. Ini betul. Haleluya. Selamat aja sudah pasti. Mana lebih hebat lebih penting keselamatan atau apa? Keselamatan. Bayangkan keselamatan aja dikasih, masa yang lain gak dikasih? Nah, Tuhan kasih keselamatan karena kita bertobat, mengaku dosa, percaya Yesus sudah mati. Lalu kita jadikan Yesus Tuhan Juru Selamat. Karena iman macam gini, lalu kita terima keselamatan. Nah, iman yang untuk menerima yang lain-lain ini, segala berkat ini juga sama. Yesus saja memberikan nyawanya, masa berkatnya nggak dikasih? Logikanya begitu. Jadi jangan bilang mungkin Tuhan tidak mengasihi lagi. Jangan kata mungkin. Kalau perlu saya jawab, Tuhan mengasihimu. Bahkan sekalipun kau tidak setia, Tuhan tetap setia. Tuhan tuh nggak pernah berubah. Dia mengasihi kita dan tetap mengasihi kita. Hanya masalahnya, apakah kita mau dekat atau tidak? Apakah kita melakukan bagian kita sebagai janji kita pada Tuhan atau tidak? Saudara batalkan perjanjianmu dengan Tuhan atau tidak? Itu tergantung. Hidup ini adalah pilihan. Tapi saya mau iring Yesus. Berapa lama? Ayo kita nyanyikan pujian ini. Ya, selamat menikmati berkat. Amin. Makan firman tiap hari. Kalau makan banyak makanan mungkin kita kegemukan, kolesterol. Tapi kalau firman bagus sekali makan banyak. Haleluya. Ya, saudara-saudaraku yang sedang menonton, saya percaya saudara juga diberkati Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Apa tadi pujian kita? Saya mengiring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Kasih perjanjian sama Tuhan. Meskipun saya menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus. Amin. Sampai selama-lamanya. Maksudnya menderita dalam dunia bukan kita kena penyakit, ditabrak motor patah 3 kaki kita, bukan itu maksudnya. Menderita di dalam dunia maksudnya kita ikut Tuhan sungguh-sungguh dihina orang, kita difitnah orang, kita disuruh mengampuni, dan kita tidak membenci malah mendoakan. Itu sakit. Tapi demi melakukan firman, mengikut Tuhan. Itu maksudnya. Jadi jangan saudara, ya aku udah menderita, nggak makan aku 3 hari. Ya anakku udah semua goblok-goblok. Wah inilah kurasa menderita dalam dunia. Enggak saudaraku ya. Karena rancangan Tuhan bukan itu. Haleluya. Tapi demi mengikut Yesus, demi melakukan firman, kau harus menderita. Nggak apa-apa itu. Maka katakan, aku mengasihi engkau Yesus. Ini perjanjian kita sama Tuhan, dan Tuhan sudah mengasihi kita. Aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku. Katakan, aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu
perintah-Mu dan kulakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Katakan lagi sama Tuhan dari hatimu, aku mengasihi. Tuhan sudah mengasihimu lebih dahulu, sudah menyerahkan hidupnya padamu sampai mati di kayu salib. Berjanjilah engkau mengasihi Tuhan, mengikut Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, hanyalah untuk menyenangkan. Katakan lagi, hanya untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya, haleluya. Tuhan, aku mengasihi-Mu. Tuhan, Kau baik bagiku. Kau menebusku, Kau memberkatiku, menyelamatkanku. Karena kasih-Mu Tuhan, Kau lakukan segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan. Aku mau mengasihi-Mu, merenungkan firman-Mu, melakukannya Tuhan, agar aku berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Teruslah Tuhan berbicara kepada kami, supaya tumbuh iman kami dari mendengar suara-Mu, supaya kenyangkan jiwa roh kami dengan firman yang Kau katakan pada kami. Karena kami tak bisa hidup dari roti makanan jasmani saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah, firman yang Kau lepaskan Tuhan, untuk kami terima, kami makan, masuk, kami cerna di dalam jiwa hati kami, sehingga firman itu menjadi kehidupan. Sehingga firman itu Tuhan membawa kami di dalam jalan-Mu. Karena firman itu memastikan kami berhasil dan beruntung. Firman itu Tuhan menjadi pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, sehingga kami tidak meleset. Kami berjalan seperti apa yang Kau mau. Teruslah latih telinga rohani kami, supaya indera rohani kami Tuhan terlatih tajam, peka dalam menerima setiap suara-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan Kau sendiri berkata, berbahagialah orang yang mendengar melakukan firman. Kami siap ya Tuhan, oleh pertolongan-Mu Roh Kudus kami bisa. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu dan kami siap melakukannya, karena ini bagian kami. Dalam Yesus, saudara yang sudah menerima siap melakukan, katakan amin. Amin. Tuhan memberkati, haleluya. Shalom saudaraku yang sudah bersama kami, Tuhan memberkatimu.